Oke, selamat malam Bapak Ibu, selamat malam teman-teman semua. Senang banget ya kita bisa ketemu lagi di webinar Hypno Coach Name ya. Kita akan membahas arti nama. Jadi bukan hanya artinya tapi juga energi di balik namanya itu. Bagaimana nama itu bisa bisa menentukan jodoh seseorang, rezeki seseorang, dan juga karir seseorang, dan juga bagaimana kehidupan seseorang gitu ya. Nah, Bapak Ibu, tema khusus pada malam hari ini adalah nama lama, beban lama. Saatnya bersih-bersih dari energi negatif. Kita akan bahas bagaimana nama bisa menjadi kunci pelepasan karma dan pembuka rezeki baru. Salam kenal bagi yang baru kenal, saya Charles yang akan memandu webinar kita pada malam hari ini. Dan juga senang banget kita sudah bersama-sama dengan Pak Jendra. Saya mau sapa-sapa dulu nih. Halo Pak Jendra. Halo, halo Bro Charles. Halo, halo. Wes, Ya, jelas ini suaranya mantap. Nama lama suaranya bagus jelas sih. ya. Beban lama gitu ya. Jelas. Oke, Pak Jendra ini saya Oke, kenal sebagai ahli nama ya. Ahli nama yang juga sudah 6 tahun lebih ya menggeluti Hypnocoach Name atau nama gitu ya. Dan banyak sekali ribuan orang testimoni yang sudah terbantu dengan uh, Hypnocoach Name gitu ya. Bagaimana nama itu bisa membantu rezeki, kesehatan, bahkan jodoh kita. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya kasih panggungnya kepada Pak Jendra. Silakan Pak Jendra untuk pemaparan materinya. oke, terima kasih Bro Charles. Oke, pertama selamat malam buat teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom malam hari ini. Suaranya oke ya, suaranya udah Suara oke, jelas ya. mantap ini. Ya, mantap. Kemarin mungkin koneksi kayaknya. Oke, nah jadi seperti biasa HCN akan mulai dengan on time. Jadi kita akan mulai karena ini materinya cukup lumayan padat, jadi teman-teman bisa menyimak. Dan jika ada pertanyaan nanti di sesi terakhir kita juga ada sesi untuk tanya jawab ya. Oke, siap share screen dulu ya. Oke, sudah muncul ya. Sudah muncul Om, silakan. Oke, siap-siap. Thank you, thank you. Oke, teman-teman, Anda bisa hadir di Zoom ini ya karena Anda menerima undangan ya, undangan untuk Zoom bersama HCN. Nah, sekarang kita akan bahas tentang Hypnocoach Name secara menyeluruh, secara global sesuai dengan tema pada hari ini. Oke, teman-teman. Nah, sebelum mulai, saya ingin buka dengan kata-kata menarik. Kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa coklat. Nah, ini bagi yang berumur 40-an mungkin tahu ya. Jadi bahasa dulu itu katanya kalau udah cinta itu apapun akan terasanya nikmat. Nah, untuk mendengarkan Zoom pada hari ini, Anda harus netralkan pikiran Anda untuk menerima informasi berikut. Karena jika masih terikat, maka sulit sekali menerima informasi yang akan disampaikan. Kenapa? Karena informasi yang akan diberikan ini mungkin baru banget buat Anda gitu. Ya, jadi ini yang diperlukan. Nah, ini yang menjawab tadi itu belum pernah Anda bayangkan sebelumnya mendengar sebuah keilmuan baru di Indonesia. Nah, mungkin akan mind blowing gitu ya, mind blowing. Dan mungkin ini adalah jawaban dari pertanyaan besar Anda selama ini. Jadi, ya istilahnya potongan puzzle terbesar yang hilang dalam kehidupan Anda selama ini. Mungkin ini bisa menjawabnya nanti. Dan ini bukan tentang orang lain, teman-teman. Tapi ini adalah tentang diri Anda sendiri ya. Gitu ya. Dan terus dikhususkan webinar ini dikhususkan bagi orang yang tidak mempercayai ramalan. Ya, gitu ya. Jadi bagi yang tidak percaya ramalan, karena apa yang akan saya lihat atau sajikan di sini adalah murni ilmu pengetahuan. Jadi ini adalah ilmu pengetahuan atau sains. Dan ini adalah tema hari ini, lama-lama, beban lama saatnya bersih. Bersih dari energi negatif, bagaimana nama bisa menjadi kunci.
pelepasan karma dan pembuka rezeki baru. Ya, kita mulai. Nah, saya buka dengan apakah nama menentukan jalan hidup Anda, teman-teman? Apakah sukses, gagal, atau nggak tahu sama sekali itu ditentukan oleh nama. Tapi tahukah Anda bahwa semua hal di dunia ini diberikan nama, setiap kenalan itu ditanya nama, ada papan nama toko dan bukan papan lahir toko. Jadi Anda pasti kalau mau ke toko kan nyarinya itu papan namanya gitu, bukan kapan berdirinya gitu. Setiap penghargaan selalu ada nama, jadi setiap penghargaan yang diberikan itu pasti akan menyajikan nama penerima penghargaan. Setiap dokumen penting itu ada nama juga di situ, misalnya surat kuasa, surat tanah, itu pasti ada namanya. Tidak ada negara tanpa nama di seluruh dunia ini pasti ada namanya. Kalaupun itu negara tidak bernama, dinamai. Anda mungkin lupa kapan beli, tapi Anda tahu nama barang yang Anda akan beli. Ya, jadi jelas ya, saya mungkin nggak tahu kapan lupa gitu, kapan saya beli laptop saya, tapi saya tahu ini mereknya apa. Nah, kita bicara sejarah awal nama dahulu, teman-teman. Nama itu muncul 3.500 sebelum Masehi, jadi sudah sangat tua. Jadi itu bahkan itu lebih tua dari yang namanya agama, teman-teman. Karena agama itu pertama kali agama modern itu muncul 1.500 sampai 1.200 sebelum Masehi. Nah, nama itu munculnya 3.500 sebelum Masehi. Jadi lebih tua. Jadi nama itu dikenal lebih dulu daripada agama itu sendiri. Dan eh, perbandingannya seperti ini. Jadi nama itu 2020 200.000 sampai 60.000 tahun yang lalu dan agama baru 1.500 sampai 1.200 sebelum Masehi, abad ke-19. Jadi gini. Jadi kalau misalnya nama nggak penting, kenapa bisa lebih tua gitu kan? Berarti kan lebih duluan muncul konsep nama. Berarti itu yang lebih awal dipikirkan. Nah, ini yang saya maksudkan tadi jika tidak penting, kenapa dari dulu nama itu selalu muncul. Nah, ini ada satu buku, teman-teman. Ini saya saranin teman-teman baca gitu ya, karena ini buku bagus banget. Jadi, judulnya itu adalah How to Win Friend and Influence People. Bagaimana cara mencari kawan dan mempengaruhi orang lain itu bahasa Indonesia. Bukunya ini legendaris, teman-teman. Jadi terjual 30 juta eksemplar seluruh dunia. Jadi saya yakin di dalam Zoom ini nggak ada yang bisa jual buku sampai 30 juta gitu ya. Walaupun ada kayaknya nggak ada. Nah, dalam bukunya ini, beliau itu mengatakan seperti ini, dalam tulisan kuno sampai modern, nama seseorang bukan sekadar nama, nama adalah pengungkapan karakter, kepribadian, dan nasib. Ini fakta data, teman-teman. Jadi, orang sekaliber Dale Carnegie saja dalam bukunya mengatakan hal seperti itu. Jadi ya, kita tidak perlu melakukan lagi konsep di mana nama itu memang betul-betul penting. Ya, jadi bagi teman-teman ada yang bilang nggak penting itu ya perlu dihabisin untuk melihat Zoom ini. Nah, pernah kan Anda mendengar anak saya dulu sakit nggak sembuh-sembuh, dibawa ke dokter kemana-mana nggak ngefek, terus katanya namanya keberatan. Nah, setelah diganti namanya jadi sehat. Saya yakin pasti pernah dengar, karena ini sangat umum di masyarakat kita. Pernah Anda bertanya, kok bisa gitu ya? Kok bisa orang sehat karena nama, itu logisnya di mana? Ini sebenarnya pertanyaan saya dulu sih. Kok bisa sih gitu orang sehat gara-gara hanya ganti nama? Kan agak aneh gitu sebenarnya. Tapi setelah saya tahu Hypnocoach Name itu nggak aneh sih sebenarnya. Itu memang berdasarkan cara kerja dari energi dan nama itu sendiri. Nah, ini contohnya teman-teman. Saya searching di online ada banyak banget ternyata orang-orang yang sudah melakukan metode-metode mengganti nama. Ini bahkan ada videonya, cuma kita nggak usah puter aja. Jadi ya ini ada satu video yang dia anaknya sakit-sakitan gitu diganti terus akhirnya sembuh. Banyak banget bukti-bukti yang ada di luaran sana. Nah, pernahkah Anda berpikir kalau sakit aja sembuh gitu? Sakit aja sembuh, harusnya sial, bangkrut, ditipu, dikorbankan, diselingkuhi, difitnah, dijahati, itu juga bisa hilang kalau nama Anda dirubah gitu. Jadi misalnya kalau sakit aja yang parah gitu bisa sembuh, harusnya kan bisa nih logikanya gitu. Eh, Logikanya menurut saya seperti itu. Jadi hal yang berat aja bisa diberesin, apalagi hal yang ringan gitu kan. Jadi itulah kenapa hari ini kita akan bahas logika nama dan keyakinan nama serta bukti-bukti keajaiban nama secara
sains dan berdasarkan data penelitian. Jadi bukan berdasarkan kayaknya gitu enggak ya. Jadi ini berdasarkan data-data yang saya punya, yang saya sudah kumpulkan dari 2016. Nah, pernahkah juga Anda mendengar, saya sudah rajin sembahyang gitu kan, suka bantu orang, baik sama orang gitu kan. Tapi kok tetap aja ditipu, pinjemin uang pas Anda nagih itu galaan dia gitu. Nah, pernah nggak kayak gitu? Ya, saya juga pernah, banyak orang yang kayak gitu kan. Nah, sebabnya apa nggak? Sebabnya apa nggak? Sebabnya apa ya gitu ya? Pernah nggak ada berpikir sebabnya? Nah, ini ada satu pertanyaan buat teman-teman. Jika misalnya Anda punya mobil dan supir, jika mobilnya bagus tapi supirnya buruk, kira-kira apa yang terjadi itu? Ayo, apa yang terjadi kira-kira jika mobilnya bagus, supirnya buruk? Yang terjadi adalah nubruk, ya, atau nabrak. Udah pasti itu. Udah pasti kalau mobilnya bagus, apalagi mobilnya itu mobil formula itu, F1 itu udah pasti hancur total itu kalau supirnya nggak bisa nyetir. Itu belok salah bannya lepas. Nah, ini dua orang mungkin eh, Anda nggak kenal, tapi ini salah satu kakek buyut saya sih. Mungkin. Jadi dua orang ini adalah tokoh sangat terkenal di dunia. Nah, waktu Albert Einstein dan Niels Bohr itu mereka ngobrol gitu. Terus Einstein ngomong gini, apakah bulan tetap di sana ketika kita tidak melihatnya? Ah, kan pertanyaan yang masuk akal kan? Kan i- bulan itu kan kalau ada itu karena kita lihat kan. Tapi masih nggak di sana gitu. Nah, terus si Niels menjawab, semua yang kita sebut nyata berasal dari sesuatu yang tidak nyata, gitu ya. Jadi itu yang disebutkan, nanti saya jelaskan ke depannya gitu. Nah, ini maksudnya dari Niels tadi. Jadi proses penciptaan jalan kehidupan itu berawal dari yang tidak apa namanya, tidak terlihat gitu kan. Nah, yaitu Tuhan atau energi. Tuhan itu menciptakan yang namanya makhluk hidup. Nah, saya nggak bahas hewan, tumbuhan ya. Saya bahas kita-kita aja gitu, manusia gitu. Nah, nah, Tuhan juga memberikan yang namanya takdir, teman. Jadi Tuhan menciptakan makhluk hidup dan juga memberikan takdir. Ingat ya, memberikan takdir. Nah, manusia memiliki hak untuk memberikan yang namanya nama. Nah, saya yakin pasti yang memberikan Anda nama itu adalah manusia juga, gitu kan. Bukan pohon bergoyang gitu tiba-tiba Anda itu apa kerasukan terus kasih nama kan ya pasti manusia yaitu orang tua Anda juga. Nah, jadi dan nama itu pun berisikan yang namanya identitas dan energi gitu loh. Ada satu lagi si arti gitu. Cuma itu saya tidak masukkan ke konsep ini. Identitas dan energi itu membentuk yang namanya nasib dan takdir itu membentuk yang namanya Anda yang melihat Zoom ini. Nah, gitu ya. Jadi nasib dan takdir itu membentuk yang namanya manusia baru, ya, untuk kehidupan dalam diri kita manusia. Nah, ini konsepnya teman-teman, konsep penciptaan jalan kehidupan dari yang tidak ada di sini menjadi ada, itulah maksudnya tidak terlihat gitu. Oke. Nah, konsep kehidupan takdir kita bahas itu kita sebut itu diambil dari yang namanya kelahiran teman-teman. Ya, takdir itu kelahiran, itu kepastian peraturan dan hukum. Nah, nasib itu adalah jalan, jalur, dan aliran. Ini beda, jadi bagi teman-teman yang masih bingung apa itu takdir, apa itu nasib. Nah, sekarang Anda harusnya lebih jelas. Jadi takdir itu kepastian, dan nasib itu jalan. Oke, kita lihat nih, manusia dan takdir itu gimana. Nah, yang namanya takdir itu kepastian kan, peraturan, hukum. Nah, manusia itu pasti mati, teman-teman. Karena kematian itu adalah takdir. Siapa yang di Zoom ini yakin bahwa Anda tidak mati gitu kan? Pasti mati gitu kan suatu saat nanti gitu kan. Jadi nggak usah takut teman-teman. Anda itu saya sarankan tidak. Saya pribadi tidak pernah takut dengan kematian. Karena itu pasti. Jadi mau kabur kemanapun, Anda pasti mati. Ya, kita pasti mati. Nah, makanya itu kita cuma perlu tahu bagaimana jalannya kan gitu kan. Nah, kekayaan itu adalah takdir juga teman-teman. Jadi tenang aja, Anda itu pasti kaya. Saya garansi 100% Anda itu pasti kaya.
Tapi kapan? Nah, itu yang nggak tahu ya. Ya kan? Nah, sama kesehatan itu juga takdir, kemiskinan juga takdir. Nah, jika ya, jika identitasnya ada bunuh diri, maka dia menuju ke kematian itu sendiri. Ya, jadi jika identitasnya ada kecelakaan, maka dia menuju kematian itu sendiri. Bundir sama itu apa gantung diri misalnya ya itu. Jadi ini jalannya gitu. Nah, jika di nama Anda juga ada kayanya, maka Anda juga akan menuju kekayaan gitu. Nah, jika ada sehatnya menuju kesehatan, miskin menuju kemiskinan. Jadi ini tergantung apakah Anda punya jalan menuju ke sana gitu. Nah, nanti akan saya berikan contohnya ya. Nah, ini ibaratnya tadi mobil dan supir. Mobil itu takdir, supir itu nasib. Nah, pertanyaan penting teman-teman. Jika mobil Anda sempurna, bagus gitu, dan supir Anda kacau, kira-kira yang mana Anda ganti? Oke, yang mana diganti? Apakah mobilnya, atau supirnya, atau apanya gitu kan? Nah, ini biasanya sih kalau yang normal gitu akan menjawab supir ya gitu ya, yang normal. Saya nggak tahu ada yang nggak normal mungkin jawabnya mobil Pak gitu. Mungkin Anda salah satu orang terkaya di dunia yang nggak apa-apa gitu kalau Anda ganti mobil terus. Ya, silakan jawab di kolom chat ya kalau mau, kalau nggak juga nggak apa-apa. Oke, nah sekarang pertanyaannya, oke Pak, saya udah paham nih, wah gimana prosesnya, ya kurang lebih saya ngerti lah gitu. Tapi bagaimana nih saya bisa tahu saya itu matinya gimana gitu kan ya. Oke, saya sekarang tenang, saya bisa tenang Pak. Saya udah paham, ternyata mati itu takdir gitu. Jadi saya pasti mati, tapi yang nggak bikin tenang itu bagaimana mati saya kan gitu kan. Karena orang kan beda-beda, ada yang mati sakit, ada yang mati mati kesambar petir, teman-teman. Ada yang mati kecelakaan, ada yang mati digigit serangga, terus ada yang mati nggak sadar dia mati gitu, makanya menghantui Anda selama 3 hari. Nah, bagaimana kita bisa tahu apa isi identitas atau nasib kita? Nah, ini yang perlu Anda tahu caranya. Caranya adalah dengan Anda cek ke HCR atau Hypnocostem. Karena saya sudah membuat satu program di mana Anda tinggal Anda bisa tahu. Nah, ini yang kita sebut dengan nasib atau identitas ini yang saya kotak ini, kotak hijau ini, itu adalah menunya atau identitas Anda. Nah, program ini saya buatkan bis untuk kita bisa mengetahui apa saja menu-menu atau identitas dari perjalanan kehidupan kita menuju takdir kita tentunya. Jadi ini tidak tidak ada menyalahi takdir ya, karena takdir itu kan tidak bisa diutak-atik lagi. Nah, ini yang membaca identitas dan energi drama secara ilmiah. Jadi bukan merem gitu ya. Jadi bukan Bro Charles, nanti kalau teman-teman kirimin nama ke Bro Charles tuh Bro Charles yang merem sebentar Pak, saya merem dulu. Bukan gitu. Tapi dicek dulu, jadi ada program. Nah, ini saya contohin bagaimana kita melihat secara nyata di depan. Nah, warung Lesat Wena. Nah, terus ini menu-menunya teman-teman. Ini Pak, ini Bro Charles lagi buka warung dia nih. Warung Lesat Enak namanya. Ada menu sate kambing, gulai kambing, tongseng kambing, nasi putih, es teh, es jeruk. Nah, oke. Ya, jadi ini menu dari warung Lesat Enak. Nah, warung Lesat Enak itu kita sebut dengan nama. Ya, itu namanya. Itu kalau Anda jalan-jalan itu nama warungnya yaitu warung Lesat Enak. Apa yang dijual itu kita sebut dengan menu atau identitas. Nah, jadi jika Anda memiliki menu atau identitas yang tertulis di warung Anda, sate kambing, gulai kambing, tongseng, nasi putih, dan lain-lain, wajar nggak orang akan datang membeli yang ada di menu? Wajar nggak kira-kira? Ini saya perlu mengarahkan logika Anda biar biar nyambung dulu gitu. Wajar kan ya? Wajar, yang nggak wajar itu kalau dia beli paku 1 kilo, ya itu dia nggak wajar. Karena Anda bukan toko bangunan, ya. Atau dia beli semen atau beli apa itu enggak. Karena selama tertulis di menu maka wajar. Ya gitu ya. Jadi wajar. Nah, ini untuk lanjut ke pertanyaan selanjutnya gitu. Pernyataan selanjutnya. Jika identitas Anda sakit, wajar maka penyakit datang. Ya, jadi jika bagi yang ikut Zoom ini ada yang sakit gitu, "Wah, kok saya sakit-sakitan, padahal saya makan teratur gitu kan, apa rajin olahraga kok sakit." Ya, karena identitas Anda mungkin ada.
sakit gitu kan. Karena wajar penyakitnya datang karena menunya ada sakit. Jika identitas Anda pundir, maka wajar Anda gantung diri. Jika identitas Anda kaya, maka wajar rezeki melimpah datang. Wajar, wah, santai-santai di rumah, dapat duit gitu kan. Wajar, wajar banget. Jika identitas Anda miskin, ya wajar, sial gitu ya. Boros, ditipu, itu datang, itu wajar teman-teman. Jadi, sekuat apapun Anda mengeluh, ya masa gini, Anda berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya menjual sate kambing. Tolong datangkan pembeli nasi goreng. Nah, kira-kira Tuhan ini gimana? Coba. Coba Anda doa gitu. Tuhan, saya jualan eh, semen, paku, dan bahan material. Tolong datangkan yang beli soto ayam ke sini. Tuhannya bingung, ini ngasihnya gimana gitu kan. Nah, jadi kalau Anda cek identitas Anda itu isinya kemiskinan dan Anda berdoa kekayaan, nah itu sama analoginya atau metafornya seperti tadi. Anda jual bahan material, tapi Anda mintanya soto. Gitu ya. Jadi stop mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu sangat adil, teman. Dan dan bagi yang tidak percaya Tuhan, Anda harus percaya karena Anda harus lihat satu video yang menarik nanti. Ya, orang jahat pada kita itu juga nggak ada sebetulnya. Yang ada itu adalah kita jahat pada diri kita sendiri, teman. Sehingga orang lain merespon itu. Ya, itu sama pertanyaan ini. Kok bisa sih orang datang ke warung saya itu beli sate kambing? Nah, gitu kan. Ya karena menunya sate kambing. Ya, lingkungan tidak mendukung itu nggak ada, teman-teman. Lingkungan akan selalu mendukung berdasarkan identitas Anda. Itu pasti. Karena alam semesta selalu bekerja seperti itu. Itu ya buku The Secret ya, Law of Attraction itu kayak gitu. Tidak punya skill. Semua orang itu punya skill, teman-teman. Nggak mungkin. Kalau Anda nggak punya skill, nggak mungkin Anda di depan Zoom ini sekarang gitu. Nah, ini butuh skill untuk menyalakan laptop, buka Zoom, itu perlu skill, dan lain-lain. Sebelum cek identitas Anda. Ya, jadi bagi yang selama ini merasa Tuhan tidak adil, coba dulu cek identitas Anda. Mungkin di nama Anda ada sesuatu yang tidak menyenangkan di situ. Oke, saya perkenalkan Hypnocoach Name atau HCN. Ini web resminya, hypnocoachname.com. Saya launching di 4/4/2016. Jadi, eh, tahun 2016 saya launching ini. Jadi ACN itu apa? Ilmu pengetahuan ya. Saya nggak bilang ramalan gitu, nggak. Ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara merancang nama dan identitas dengan energi yang selaras dengan semesta. Ya, semesta itu adalah energi besarnya dan kita adalah energi kecilnya. Oke, nah sedikit perkenalan, nama saya Jendra. Profesi saya itu Scientific Name Analyst. Sebenarnya bukan profesi sih, lebih ke hobi gitu ya, hobi saya gitu. Ya, karena 2001 sampai 2006 saya terjun di dunia networking, 2006 sampai sekarang saya aktif di dunia trading. Sebenarnya saya trading, teman-teman. Apalagi sekarang ini lagi asik banget nih kan. Emasnya lagi gila-gilaan. Nah, itu enak banget tuh. Nah, 2006 sampai 2012 saya pernah menjadi juara trading se-Indonesia. Terus saya menjadi trader terbaik nomor 3 di salah satu broker dunia waktu itu. Terus 2013 saya mulai belajar hipnosis, magnetism, mesmerism, mengajarkan trading ke beberapa kota, mengajarkan hipnosis juga beberapa kota, dan 2016 sampai sekarang saya di hipnolis. Hipnolis apa? Hipnolis itu gampangnya lah bapak dan ibu dari hypnocoaching gitu ya. Bapak ibunya gitu. Nah, tambah informasi saya mendapatkan gelar CHT Certified Hypnotherapist itu dari AHI di Surabaya dari Pak Arisandi. Trainer ICT juga saya dari Pak Arisandi juga, menguasai keilmuan mesmerism, magnetism, fascinism. Terus S1 saya itu di Crystal Medic Association. Jadi bagaimana mempelajari kristal, teman-teman. Waktu itu saya kuliah 2 tahun untuk dapatkan gelarnya. Jadi saya lumayan paham kristal. Master yoga, meditasi juga. Terus saya menciptakan satu metode Bhairab, metode terapi yang bisa digunakan untuk semua masalah yang bersifat temporary, sementara. Seperti kecanduan rokok, seperti emosi tidak stabil itu, tapi yang temporary yang sementara. Terus memiliki pengalaman lebih dari 1.000 jam hipnoterapis dan memiliki lebih dari 20.000 klien di seluruh Indonesia dan mancanegara. Nah, ilmu ilmu nama itu banyak, teman-teman. Kenapa hypnocoach name? Karena
Hypnocoach ini memadukan 8 keilmuan besar. Sorry, 4 keilmuan besar dan 4 keilmuan kecil menjadi satu keilmuan baru yang saya berikan nama Hypnocoach. Jadi, Hypnocoach itu sistem keroyokan sebetulnya. Karena Anda akan dikeroyok oleh 8 ilmu gitu, bukan satu ilmu. Nah, ini yang membuat Hypnocoach bisa lebih cepat perubahannya dan bisa lebih mengkerucut lagi dalam pembuatan namanya. Karena logikanya kalau Anda menyaring air dengan 8 saringan itu jauh lebih bersih gitu hasil airnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi itu yang membuat dia lebih solid dan maksimal. Nah, ini salah satu ilmu yang dipakai itu namanya onomastik. Nah, onomastik ini, teman-teman, itu dipelajari di universitas besar dunia. Jadi bukan apa ya, bukan bukan ramalan, bukan. Ini Anda bisa googling lah. Jadi di ini salah 10 universitas besar di dunia itu mempelajari ilmu onomastik namanya. Jadi secara fakta itu ilmu nama itu sebenarnya diajarkan di dunia, teman-teman. Cuma kalau Anda belum belajar ya karena Anda tidak ambil jurusan itu aja gitu kan. Jadi ini bukti secara saintifiknya. Oke, ini juga ada jurnal tentang penelitian efek-efek nama gitu. Jadi kalau tidak ada jurnalnya berarti kurang afdol gitulah istilahnya ya. Jadi ini ada jurnalnya di sini, ada banyak banget jurnal. Nah, terus sekarang kita masuk ke keyakinan. Apakah Anda percaya dengan 100% dengan kitab suci agama Anda sendiri? Nah, kalau percaya, berarti Anda harus mengikuti kitab suci Anda sendiri. Nah, di kitab suci Anda sendiri, itu ada ayat-ayat yang menyatakan tentang bahwa nama itu penting gitu. Nah, ini salah satu ayat-ayatnya. Bahkan di sini nama lebih berharga dari kekayaan besar, gitu. Jadi, ini ayat-ayat dari Alkitab tentang nama. Nah, ini dari Al-Quran tentang nama. Nah, ini dari Weda, dari tentang nama. Jadi yang beragama Hindu ada juga ayatnya. Terus banyak bahkan banyak karena memang eh, Weda cukup luas ya, banyak banget. Jadi apa namanya itu dewanya aja ada sekitar mungkin 300 ribuan gitu. Jadi banyak. Jadi kitab Taurat juga ada di sini, kitab di Buddha juga ada. Ya, jadi di agama itu ada. Jadi kalau Anda percaya agama ada, maka sudah pastinya Anda tidak mempertanyakan ini. Mempertanyakan ini, masa sih di Alkitab ada eh, mengatakan nama itu penting. Nah, itu berarti Anda mempertanyakan agama Anda sendiri gitu. Nah, ini saya kasih contoh pembacaan nama, teman-teman. Ya, jadi kita langsung ke studi kasus saja biar cepat Anda paham gitu. Nah, kasus kematian bunuh diri. Jadi ini ada 3 nama, teman-teman. Ketiga-tiga namanya itu tertulis mati bunuh diri, gantung diri, mati bunuh diri, gantung diri, mati bunuh diri, gantung diri. Dan ketiga-tiganya itu berakhir gantung diri. Ini beda nama semua ya. Ketut Segara, Ketut Philip, Nilo, Niasik. Beda nama. Jadi jika sudah tertulis menu-menu, akan menunggu pembeli datang. Nah, seperti yang tadi tuh. Jadi udah menunya bunuh diri ya siap tunggu aja nih mana beli gitu kan. Kalau Anda udah punya menu sate kambing ya tunggu aja. Pasti ada yang beli sate kambing gitu. Tinggal nunggu. Nah, ini juga bunuh diri ya, bunuh diri ini bukan orang Indonesia tapi orang luar akhirnya bunuh diri. Nah, jadi menu itu tidak mengenal asal dari mana, teman, karena nama bekerja berdasarkan identitas. Jadi nggak peduli Anda mau dari apa namanya luar negeri, dalam negeri, bawah negeri, wah, mau di mana aja, yang asalkan Anda punya nama, nah itu akan bekerja. Ini juga sama Robin Williams, saya Robin Williams tidur diri, gantung diri. Nah, jadi jika tertulis menu-menu akan menu pembeli tentang dan itu yang sudah ada tertulis di situ gitu kan. Ini juga Charles Bennington, Chester gantung diri juga namanya ada gantung diri. Nah, ini didapatkan dari eh, program ACN ya. Jadi ini berdasarkan analisa ACN. Nah, nama itu kayak ibarat blueprint, teman-teman. Kalau bangunan hidupmu selalu roboh, jangan salahkan badai gitu, tapi salahkan rancangannya gitu kan. Nah, ini juga Anthony Michael Bourdain, dia bunuh diri juga. Nah, itu nama itu adalah peta takdir. Kalau hidupmu terus kesasar, bukan jalan yang salah, tapi petanya keliru gitu ya. Jadi hati-hati, punya peta tapi petanya nyasar. Nah, itu hidupnya kesasar. Sama kayak gini nih, Anda buka Google Map.
pinginnya ke Denpasar, tapi poinnya ke Surabaya gitu ya, kagak sampai Denpasar kan gitu. Nah ini Choi Jinri atau Suli, ini kematian bunuh diri, gantung diri. Ini juga meninggalnya karena eh, gantung diri. Ini tertulis jelas di namanya. Di nama itu kunci nasib teman-teman. Kalau pintu kehidupan tidak pernah terbuka, mungkin karena kuncinya nggak pernah cocok. Itu ya. Saya tambahin quotes-quotes biar Anda lebih paham. Nah ini juga sama, Diana Ellen Judd, mati bunuh diri dengan ditembak. Tembak diri maksudnya. Nama itu benih. Kalau hidupmu penuh duri, jangan salahkan tanah. Nah, salahkan biji yang ditanam. Nah, bener ya. Jadi kalau tuh hidup Anda penuh dengan cobaan gitu, jangan salahkan tanahnya itu, tapi apa yang Anda tanam? Ya Anda tanam mawar ya berduri. Gitu. Coba Anda tanam rumput ya enggak gitu. Nah, ini juga sama, dua orang pasangan sama-sama ikut cowoknya ngajakin bunuh diri, pacarnya ikut bunuh diri. Nah, jadi itu seperti skrip hidup lah. Kalau ceritanya selalu sedih, mungkin sudah saatnya ganti penulis. Nah, makanya ganti tuh penulisnya kan, penulis namanya maksudnya. Nah, ingat ini bukan ramalan teman-teman ya, tapi berdasarkan analisa kemanusiaan. Berulang kali saya selalu katakan bahwa ini bukan ramalan. Ya, jadi kalau banyak yang bilang, Pak, apakah ini ramalan? Enggak, saya udah bilang ini bukan ramalan. Kalau ramalan itu tidak ada dasar yang diramalkan, gitu. Saya Anda ke dukun, gitu. Anda tinggal bilang, dibaca kan di terawang. Terus kalau ditanya, lo dasarnya apa Bapak? Itu, gitu kan. Bapak dukun melihat, ya berdasarkan terawangan saya. Kita kan nggak bisa lihat terawangannya dia juga. Kalau ini bisa dilihat, Anda bisa dapatkan analisanya, gitu. Nah, kemudian kasus kematian kecelakaan. Nah, ini ada 3 kecelakaan muncul. Desa Said ini eh, tewas mengenaskan ditabrak mobil kontainer. Ya, jadi ada 3 kecelakaan yang muncul. Ya, seperti yang dikata-kata ini, nama itu harus hidup. Kalau bangunnya selalu runtuh, bukan takdir yang salah, tapi desainmu yang cacat. Ini juga sama, 4 kecelakaan yang muncul, berakhir kecelakaan. Nama itu mesin takdir. Kalau hidupmu selalu macet, jangan salahkan jalan, periksalah mesinmu. Ya, jadi cek namanya dulu. Makanya saya bilang tadi, stop salahin Tuhan sebelum Anda cek nama dulu. Ini juga sama kecelakaan, mentari. Nah, itu juga berakhir dengan kecelakaan. Nama itu adalah program utama. Kalau hidupmu sering error, restart saja tidak cukup dan kodenya perlu dirubah. Jadi ya, jadi kalau Anda punya laptop nih, error-error itu restart itu nggak bakalan sembuh-sembuh. Harus diperbaiki ya. Nah, jadi stop mengeluh. Bagi yang suka mengeluh. Ini juga sama, kecelakaan 4 kali muncul. Ini naik motor ninja, tertabrak, nabrak kalau nggak salah. Ini di Buleleng. Nah, nama itu adalah akar takdir, teman-teman. Kalau hidupmu terus goyang, bukan anginnya yang kuat, tapi akarnya yang rapuh, gitu ya. Jadi kecelakaan-kecelakaan dua ini juga mengalami kecelakaan, tewas menghantam truk sedang parkir. Nah, itu nama itu adalah komando kehidupan. Kalau semesta tak juga patuh, mungkin karena perintahnya salah tulis. Ya, ya itu seperti yang saya bilang tadi di awal. Anda perintahnya salah gitu. Jadi kalau Anda pingin apa yang datang beli beli sate kambing, jangan tulis menunya nasi goreng gitu karena salah perintah nanti. Ini juga sama, Kadek Melia Sari ini gantung diri, sorry lompat dari tempat tinggi itu di jembatan. Nah, ini karena ada bunuh diri dan juga ada kecelakaan 3 kali muncul. Ya, nama itu Frank tadi teman-teman. Kalau hidupmu selalu gagal tersambung, jangan salahkan semesta sinyalnya, ya sinyal yang buruk. Itu sama kayak Anda pakai Nokia, di Nokia jadul di era sekarang itu nggak akan dapat 3G, 4G, nggak dapat 4G ya karena HP-nya nggak bisa 4G. Dan juga sama dibunuh dengan tragis karena kecelakaan. Aslinya dia dibunuh, tapi dibuat seolah-olah kecelakaan gitu maksudnya. Nama itu pengarah hidup. Kalau hidupmu terus muter di satu tempat, mungkin kompasmu yang sudah kacau. Nah ini sering nih banyak orang nih kan, muter, 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 muter. Dia pikirnya arahnya yang salah, tapi ternyata kompasnya yang error gitu. Nah, ini juga sama, 2 kecelakaan. Nah, ini banyak yang bilang hidupnya berantakan, padahal yang berantakan itu namanya. Hidup hanya menjalankan perintah, teman-teman.
Jadi hidup Anda itu hanya mewujudkan apa yang sudah tertulis. Jadi dia tidak menciptakan hal-hal baru, enggak. Jadi apa yang sudah tertulis itu yang diwujudkan, gitu ya. Jadi sangat simpel sebetulnya. Ini juga sama, empat kecelakaan, beda nama, tapi sama-sama kecelakaan muncul banyak. Jadi kadang orang itu nggak percaya energi nama. Banyak teman-teman orang tidak percaya energi nama. Tapi tak bisa menjelasin kenapa pola sialnya selalu berulang. Nah, gitu kan. Tapi nggak bisa jelasin, kok kamu sial terus? Ya, mungkin nasibku. Gitu. Padahal sebenarnya itu udah jawaban benar. Ya, mungkin nasibku, karena nasibnya udah tertulis sial terus. Nah, ini juga sama kecelakaan karena kelalaian. Jadi kehidupan itu sebenarnya tak pernah salah teman-teman. Ia hanya menyalin apa yang sudah tertulis itu di namamu gitu. Jadi cuma nyalin-nyalin aja sebetulnya. Seperti kasus ini, di namanya ada menunya ada kecelakaan kan. Jadi dia akhirnya kecelakaan. Sesimpel itu tuh. Ini juga sama dua orang lagi yang sama mengalami kecelakaan. Kayaknya mengulang tadi. Oke, ini juga sama kecelakaan 4 kali juga sama. Nah ini quotes-nya bagus teman-teman. Banyak yang berdoa untuk hidup baru, tapi lupa membawa nama baru. Jadi semesta tak tahu harus mengirim apa. Jadi bingung. Jadi ya itu tadi punya warung nasi goreng, tapi doanya paku gitu kan, yang nggak nyambung. Nah, terus ditambahkan ada kesaksian juga dari klien saya. Dia sudah terapi nama, dia dulunya sering mengalami kecelakaan, sama namanya juga ada 4 kecelakaan. Nah, setelah dia membuat nama baru, semuanya sudah tidak terjadi lagi. Ya gitu ya. Ini sama jadi kecelakaan. Banyak banget tuh nama-nama dengan kecelakaan itu hampir banyak karena lebih banyak orang di jalan soalnya. Kalau namamu salah, setiap usaha akan terasa berat. Bukan karena takdirnya kejam, tapi karena arah melawan energi dirimu sendiri. Gitu ya. Nah, terus kita lanjut ke kasus kematian dibunuh. Nah, ini Dina Oktaviani dibunuh dengan tragis. Kematian tragis ini yang kasus kemarin ya teman-teman yang dimutilasi kalau nggak salah. Nah, banyak yang minta hidup berubah tapi masih mempertanyakan nama lama, mempertahankan nama lama. Itu seperti ingin keluar dari lingkaran tapi terus berjalan di garis yang sama. Betul, banyak sekali yang gitu. Banyak sekali yang konsul dengan saya juga, Pak, saya ingin berubah, tapi ya pingin doang, kagak gerak-gerak gitu kan. Ya itu banyak banget. Ya, saya yakin Anda bukan. Ini juga sama, Uswatun Kasana dibunuh dengan tragis, dimutilasi, bahkan muncul di sini juga sama kasus ini yang di koper merah itu. Sempat viral juga kan. Kalau hidupmu terus mengajarkan hal yang sama, mungkin namamu belum lulus dari pelajaran yang sama. Ah ya, betul. Jadi bisa jadi seperti itu, gitu kan. Nah ini orang, oh itu Pak Indonesia aja, luar negeri ada nggak? Ada. Ini namanya udah susah ya disebutin. Ini mati dibunuh dengan tragis sama. Ini juga ditusuk belalai gajah. Oh, jadi lebih ekstrem lagi ini bukan bukan manusia yang membunuh, tapi makhluk hidup lain gitu kan. Karena apa aja bisa membunuh anak teman-teman. Pohon bisa, hewan bisa, virus bisa. Kalau selama makhluk hidup itu bisa menjadi ancaman buat Anda. Tapi ancaman terbesarnya kan yang paling besar. Apa itu? Yaitu ya virus gitu, bakteri itu kan yang paling banyak di dunia ini kan. Manusia masih kalah teman-teman. Manusia itu kalah dengan jumlah bakteri yang ada di dunia ini. Ya, bakteri itu lebih banyak daripada kita gitu. Nah, banyak yang mencari penyembuhan padahal sumber penyakitnya ada di huruf-huruf namanya sendiri. Betul. Sehat itu dari dalam. Pernah dengar ya, sehat itu dari dalam. Sebenarnya nyari sehat itu ke dalam, bukan keluar, teman-teman. Ini Jessica Solu itu mati dibunuh dengan tragis. Jadi di namanya ada tulisan seperti itu, mengalami itu. Jadi ini kasus-kasus di luaran sana. Ya. Jadi saya cuma menganalisa ulang berdasarkan keilmuan hipnocoaching. Kalau hidupmu berputar di masalah yang sama, itu bukan kutukan, itu pola dari identitas yang belum diperbaiki. Gitu ya. Ini juga sama Sadi Permana, Thor Mak Lampir dibunuh. Ya, ini jelas banget tulisannya air kehidupan mati bunuh. Ya, namamu itu adalah kontrak teman-teman antara jiwa dan semesta. Kalau hidupmu berat, siapa yang sudah lahir?
apa yang sudah kamu tanda tanganin saat lahir. Ya, tanda tangannya beli ruko, tapi cita-citanya punya villa, itu jauh teman-teman ya. Tanda tangannya itu tanda tangan untuk jual beli ruko, tapi yang diinginkan adalah punya villa. Nah, kan udah gak nyambung. Oke, ini juga sama. Rian Isli, akhir kehidupan mati dibunuh dengan tragis. Sama seperti saya bilang tadi, hewan yang membunuhnya. Ya, dia pawang macan, harimau, matinya dimakan harimau. Itu ya. Jadi, kalau hidup selalu salah tempat, bisa jadi frekuensi namamu yang tidak cocok dengan alam semesta yang kamu tinggali, teman-teman. Nah, ini juga sama. Ini bahkan lebih susah lagi namanya, teman-teman. Lihat, ya. Ksenia Sergeyevna Alessandrova. Susah ini. Tapi tetap kalau dimasukkan ke program HCN munculnya identitas mati dibunuh dengan tragis karena kecelakaan salah satunya. Dan ini ditabrak oleh rusa besar. Lagi naik mobil, saya itu nggak bisa kebayang. Lagi naik mobil santai, tiba-tiba ada rusa nabrak gitu kan ya. Gimana gitu. Ini yang dibunuhnya oleh makhluk lain gitu kan, selain manusia. Nah, itu sama kayak mereka yang tidak percaya energi nama sering heran kenapa hidupnya macet kan. Padahal mereka sendiri yang pasang rim di identitasnya gitu kan. Ya itulah fungsi dari hypnocoach name untuk bisa mengetahui apa saja rem-rem yang ada di kehidupan Anda. Nah ini juga mati dibunuh dengan tragis dililit piton, ditelan bukan gitu ya, saca kembang. Oke, jadi kata-kata mereka yang menteraukan ilmu ini, wah, semesta tak perlu pembelaanmu. Ia hanya menunggu kesadaran. Gitu kan. Jadi ada sih nanti kata-katanya buat itu. Ini juga sama dibunuh dengan tragis dalam drum, teman-teman. Jadi itu bukan mati dalam drum. Abdullah Abdullah Fitri Setiawan. Nah, orang yang tak mau mengubah namanya sering terpaksa mengubah hidupnya karena penderitaan. Nah, betul sekali. Jadi mereka memilih the hard way, bukan the easy way. Jadi hard way-nya itu dia mengubah hidupnya. Kalau the easy way-nya kan mengubah namanya, ya kan? Kalau hard way-nya itu mengubah hidup. Dia berusaha di situ, ya. Jadi itu kayak gini. Anda punya pohon beringin besar, Anda hard way-nya, Anda potongin dahannya gitu. Itu kan hard way itu. Yang gampang, sebenarnya gampangnya adalah potong akarnya. Kan. Itu ini juga sama, ini dibunuh dengan tragis juga, terdapat luka di sekujur tubuhnya. Takdir itu nggak pernah kejam, teman-teman. Ia hanya taat pada tulisan yang kamu pakai sebagai identitas. Ya, jadi nggak pernah kejam. Jadi nggak ada namanya takdir yang kejam. Itu nggak ada. Anda aja kejam sama diri Anda sendiri. Gitu. Nah, ini yang terbaru, dimutilasi, Vera Octaria, udah jelas-jelas tertulis ya, kematian yang tragis di namanya. Ini kasir minimarket. Nah, ini kematian akan selalu mengikut jalan yang tertulis. Kita hanya perlu melihat apa yang ditulis di identitas kita dan membereskan jika ada yang berbahaya. Atau membiarkan itu terjadi. Nah, jadi itu pilihan buat teman-teman. Nah, terus kasus kematian karena sakit. Nah, ini saya contohin dari orang tua saya aja. Dari papa saya. Jadi di nama kakek saya itu ada kematian karena sakit. Beliau meninggal karena paru-paru, kanker paru-paru. Nenek saya meninggal karena diabetes. Di kedua nama ini, yang cowok, yang cewek itu ada sakit. Akhirnya karena itunya matching, akhirnya turun ke bawah, teman-teman. Yang ini kan nggak matching nih. Yang atas ini nggak matching di nama kakek saya nggak ada. Matchingnya cuma yang sakit-sakit aja. Turunlah ke bawah. Papa saya meninggal karena diabetes. Gitu ya. Itu yang disebut dengan penyakit keturunan. Bukan penyakitnya nurun, tapi identitasnya yang menurun. Gitu ya. Nah, ini juga di Julia Perez, ya, kanker, tiga sakit muncul di namanya, jadinya kanker. Nah, banyak yang bilang sudah pasrah, padahal yang ia lakukan hanya menyerah pada nama yang salah. Betul, jangan sampai Anda juga seperti itu, teman-teman. Anda udah tahu Hypno Coach Name, di nama Anda ada sakit, Anda pasrahin gitu ya. Ya, nggak apa-apa juga sih. Nah, ini juga Asra, ini berujung sakit, meninggal karena sakit. eh di namanya ada sakit dua kali.
Banyak yang mengira kematian datang tiba-tiba, padahal ia justru hanya menempati janji dari huruf-huruf nama. Sebenarnya nggak ada tiba-tiba. Dia cuma gini-gini. Kalau tidak ada pembeli ke warung sate kambing Anda itu tiba-tiba kan nggak ada. Cuma Anda tinggal nunggu gitu aja. Jadi dia pas lapar dia nengok gitu kan. Nah kebetulan Anda punya menu yang dia mau, nah, akhirnya dibeli dah. Gitu. Akhirnya jadi gitu maksud. Ini juga akibat malah dua sakit, akhirnya meninggal karena sakit. Nah, dunia melihatnya terbaik, namun semesta membaca namanya sebagai pelajaran tentang keserasian yang hilang. Nah, ini apa namanya si Black Panther ya meninggal karena sakit, di namanya ada sakit dua muncul. Namanya penuh keindahan, keren gitu, tapi di balik keindahan itu tersembunyi skenario yang tak mengizinkan eh, menuai tua, jadi mati muda akhirnya. Ini juga sama Profesor Snape, Alan Sydney, ini dua sakit, akhirnya meninggal karena sakit. Ia tak pergi terlalu cepat, ia hanya pulang sesuai waktu yang tertulis di dalam namanya. Jadi nggak ada mati cepat, mati lama itu nggak ada teman-teman. Ya ada cuma pembeli aja yang datang gitu. Nah mungkin Anda sudah bisa membayangkan atau merancang kematian seperti apa yang Anda inginkan, teman-teman. Entah sakit parah, kecelakaan, bunuh diri, dibunuh, dimakan hewan. Nah itu kan setelah Anda lihat tuh Anda bisa tahu nih, oh mau bikin seperti apa gitu. Atau Anda ingin kematian yang indah. Nah, ini pilihan, teman-teman. Silahkan dipilih sendiri. Saya tidak bisa memilihkan. Ya kan? Ada yang pilih sendiri. Nah, ini ada kasus perceraian. Ali Taher bercerai, di namanya ada perceraian. Gitu. Cara bacanya gitu aja, teman-teman. Kalau analisa HCN itu gampang bacanya. Kalau di nama itu tulisannya apa, berarti itu menu Anda. Gitu. Udah gitu aja. Kalau ada perceraian, ya siap-siap bercerai. Ya, bisa menikah berkali-kali. Jadi, seru juga sih sebetulnya. Jadi, kalau cowok-cowok nih, yang ingin sering menikah gitu kan. Nah, jadi tulis aja, isiin aja nama Anda perceraian. Nah, akhirnya Anda kan nikah cerai, nikah cerai, nikah cerai, nikah cerai gitu maksudnya. Jadi ada tanda kutip positifnya juga. Bisa berkali-kali menikah tapi tak pernah menikah dengan diri sendiri. Ini juga sama Sherina dengan suaminya Baskara, di nama suaminya ada perceraian, akhirnya menikah, akhirnya bercerai. Ketika nama tak selaras, pernikahan jadi ladang ujian, bukan rumah ketenangan, teman-teman. Ya ini Yuni Shara dan ini Selin eh, Evangelista. Ada keduanya cerai, mereka udah bercerai juga. Namanya mengajarkan bahwa cinta tanpa keseimbangan energi akan selalu berakhir di pengadilan. Ya, jadi ini yang banyak orang yang heran gitu. Kok bisa sih cerai gitu? Ya kalau saya sih bilang wajar aja cerai karena di namanya ada perceraian. Ini juga Tasya sama Ahmad Ashraf juga bercerai. Jadi di namanya ada cerai yang cewek, ya cowoknya sih nggak ada. Tapi ini kan mereka suami istri soalnya. Satu aja ada itu akan berefek ke pasangan. Setiap cinta yang masuk ke hidupnya hanya memerankan bab yang selalu tulis ulang oleh namanya. Nah ini permisahan karena kematian. eh Almarhum Benny Laos ya, di namanya ada perceraian. Artinya perceraiannya tapi perceraian mati. Nah di di istrinya itu ada eh, juga sama, cuma karena menunya itu internal, bukan eksternal. Jadi waktu kejadian itu kan Pak Beni Laos itu kejadiannya karena kecelakaan kan meninggalnya. Nah, karena di nama beliau tidak ada kecelakaan eksternal, adanya internal. Makanya selamat Bu Sherly-nya gitu. Dia bukan korban cinta, tapi korban identitas yang tidak pernah dirubah. Nah, ini juga sama di Reza Arab, ya. Ya, itu ada perceraian makanya bisa pisah dengan Wendy. Dia terlihat serius banget mencintai kan. Itu kalau Anda tahu nih beritanya dulu, itu si Reza Arab ini bucin banget sampai pindah agama demi Windy. Tapi ya ujung-ujungnya cerai gitu. Itu karena ada perceraian teman-teman. Saya menemukan banyak banget kasus seperti itu. Harmonis, tiba-tiba cerai.
Dan dia bingung itu kenapa saya cerai ya. Baru dicek namanya, ya ada cerainya. Ini juga sama Ari Wibowo dengan istri Inge Anugrah, istrinya ada cerai, harinya bercerai. Ya banyak orang kan mikirnya kan, oh mungkin dia gampang bosan gitu. Bukan teman-teman, dia bukan gampang bosan. Energi namanya yang memaksakan setiap hubungan berakhir sebelum waktunya. Itu cuma gara-gara itu, Bang. Ya, ini juga sama Boris dan Irma Purba, di namanya ada cerai yang cewek. Ya, hidup penuh kata maaf dan doa, tapi namanya tetap menyimpan skenario perpisahan. Ya, mau Anda berdoa gitu maksudnya gitu. Berdoa boleh ya, perlu, tapi ujungnya aja jelas. Ya, penulisan sama usaha brand. Nah, ini ada Friendster ya. Teman-teman tahu ya, Friendster. Zaman dulu Friendster. Sekarang udah bubar. Ya, udah nggak ada lagi Friendster. Itu karena identitasnya seperti ini dan energinya rendah, 33%. Sesuai jumlah chat yang sekarang nih, 33. Pas. 33 jumlah chat. Di saya muncul 33, di sini juga 33. Facebook kenapa masih ada? Karena clear, teman-teman. Bersih dan energinya tinggi, 83%. Siemens sudah hilang, energinya lebih rendah dari Friendster, 20%. iPhone masih ada, walaupun kurang bagus, tapi energinya membantu, 80%. Nah, yang bagus-bagus tuh ini, teman-teman. Honda, Toyota, nah itu kenapa saya mobilnya Honda dan Jazz, itu karena 100% semua. Suzuki ya masih oke lah. Yamaha ya cukup cukup kurang sih sebetulnya. Nah ini yang sudah eh, bangkrut teman-teman. Bukan bangkrut sih ya, mau bangkrut ya. Nissan. Yang udah bangkrut tuh Pontiac yang bawah ini. Ini udah bangkrut tuh. Energinya cuma 20%. Ini isinya juga ancur-ancuran. Ya. Jadi sebenarnya mudah. Apalagi yang punya usaha, teman-teman yang punya usaha, dicek nama usahanya. Kalau misalnya energinya rendah, isinya amburadul, ya siap-siap tutup. Nah, jika Anda ingin hidup Anda hancur sehancur-hancurnya, sakit sesakit-sakitnya, susah sesusah-susahnya, ribet seribet-ribetnya, sial sial-sialnya, maka isilah nama Anda dengan identitas seperti ini. Tiga ini sudah cukup. Ya, satu saja sudah cukup sebetulnya. Tapi kalau Anda suka borong-borongan, nah, ambil tiga-tiganya tuh. Dijamin, saya garansi 100% hidup Anda tidak akan pernah bisa maksimal dan tenang. Ya, dan berani garansi itu. Seperti contoh analisa sebelumnya. Nah, jika Anda ingin hidup indah seindah-indahnya, nikmat senikmat-nikmatnya, sehat sehat-sehatnya, untung seuntung-untungnya, kaya sekaya-kayanya, maka isilah nama Anda dengan identitas seperti ini. Ya, bersih, clear, oke, dan energi di 100% maksimal. Gitu ya. Nah, ini Anda isi ini ya hidup Anda nyaman gitu. Tapi kan masalahnya nggak semua orang mau hidupnya nyaman, bener nggak? Ada loh orang yang nggak mau hidupnya tenang gitu. Ya, maksudnya kelihatannya mau tapi sebenarnya nggak mau gitu. Ya, oke. Nah, hidup ada pilihan dan kita bebas memilih. Tuhan memberikan semua yang ada, hanya kadang kita tidak memilih apa yang baik untuk diri kita, teman-teman. Oke, nama-nama yang aman. Saya kasih contoh juga. Tadi kan nama yang berbahaya. Sekarang saya kasih contoh nama-nama yang aman. Salah satunya Agnes Monica Muljuto. Lihat perbedaannya ya, teman. Lihat perbedaannya. Bisa dilihat perbedaannya. Clear, energinya tinggi 93. Agnes Monica juga sama, nama panggilannya tinggi. Bahkan nama barunya sekarang juga 100%. Banyak yang berdoa untuk kesempurnaan, tapi hanya sedikit yang sanggup hidup dengan standar yang diciptakan namanya sendiri. Oke, Muhammad Yusuf Hamka, ini namanya clear juga. Energinya 92%. Nah, energi namanya tegas seperti api, membakar keraguan, menyinari kekuatan, dan mengubah luka menjadi arah. Elon Musk, namanya juga keren, 87. Wajar dia seperti itu ya. Ini juga Iko Uwais, 100% namanya malah. Jadi full power. Ini adalah harmoni antara disiplin dan doa, antara tujuan dan wira. Makanya nggak heran, saya waktu tahu Iko Uwais ke luar negeri itu nggak heran, teman-teman.
banyak artis Indonesia, tapi kenapa Iko Uwais? Nah, setelah saya tahu namanya, oh pantas, itu wajar. Brian Johnson, ini juga sama, orang paling sehat di dunia. Jadi, Anda bisa searching nih nama ini, di, bahkan ada film Netflix-nya. Namanya tak dibuat untuk menunggu keajaiban, tapi untuk menjadi keajaiban itu sendiri. Ya ini nama panggung, Leodra, Sarini, Raisa, Ariel. Ini empat orang yang terkenal semua kan. Ya, jadi itu namanya full power semua, walaupun nama panggilan. Nah, ketika energi nama berada di atas 90%, hidup tak lagi mengejar takdir. Hidup menjadi takdir itu sendiri. Ya. Kalau misalnya nama saja bisa bikin sukses kan, betul ya? Kenapa nggak semua orang pakai nama orang sukses? Nah, ini kan pertanyaan menarik. Ya, karena gini teman-teman, kan manusia itu dibentuk oleh dua nih, takdir dan nasib. Jadi nama kan cuma nasib. Jadi harus ada takdir juga. Maksudnya takdir secara hitungan dari kelahiran Anda, apakah cocok, apakah sinkron gitu. Jadi karena Mbak, takdir itu dari kelahiran dan itu badan Anda. Jadi misalnya badan Anda S, maka baju yang cocok untuk Anda ya ukurannya S sampai M gitu. Karena kalau XL nanti kegedean kan gitu. Dan sebaliknya. Apalagi kalau badan Anda XL pakai baju S, wah lebih lucu lagi itu. Ya kan? Nah, tapi memang jika nama sudah energinya tinggi dan identitas bagus, lebih baik betul daripada Anda punya nama yang buruk gitu maksudnya. Itu memang betul. Ya hanya tidak cocok-cocok aja sedikit nggak masalah. Jadi misalnya Anda pakai nama Agnes Monica ya boleh-boleh aja, tapi tidak akan sebagus Agnes Monica itu sendiri gitu. Karena namanya pasti sinkron itu. Kalau enggak, dia nggak akan terjadi hal-hal itu juga. Nah, ini contohnya nama yang sinkron tapi dari sisi kematian. Jadi jadi Hypno Hollis itu punya dua anak, Hypno H.C. Enruth sama Hypno Kotzner. Nah, H.C. Enruth itu membaca kelahiran secara detail. Nah, di H.C. Enruth itu dari kelahiran ini 20 Maret 76 ini dia muncul penyebab kematian tertingginya adalah bunuh diri. Oke, jadi H.C. Enruth-nya memunculkan bunuh diri. Begitu dicek namanya, itu juga ada bunuh diri. Jadi sinkron lah teman-teman, cocok lah. Akhirnya di sini munculnya gantung diri, dari H.C. Enruth munculnya gantung diri, dari nama juga muncul gantung diri. Akhirnya selaras lah gantung dirinya, akhirnya si Chester gantung diri gitu maksudnya. Nyambung gitu teman. Jadi takdir dan nasib selaras, makanya berisikan bunuh diri. Nah, Anda ingin identitas kehancuran atau identitas keberhasilan? Nah, coba jawab di kolom komentar. Anda ingin identitas kehancuran atau identitas keberhasilan? Jadi nanti biar Bro Charles bisa lebih paham, oh ini mana yang nih mau kehancuran nih, mana yang mau keberhasilan kan. Oke, manfaat dari no code name tentunya membuat nama untuk bayi ini wajib teman-teman. Bagi yang mau punya anak, orang yang mau menikah itu wajib. Saya sarankan itu wajib. Cek nama pasangan biar nggak nanti di pasangan Anda ada cerainya, habis ratusan juta menikah, ujung-ujungnya cerai kan. Terus cek calon karyawan biar tidak nanti karyawannya maling segala macam, malah menguncurkan perusahaan. Cek calon partner bisnis biar nggak nanti partner bisnis Anda menipu Anda, dicek namanya juga. Nama bisnis yang mau diikutin, apakah bisnisnya oke, namanya bagus, itu perlu teman-teman biar nggak rugi waktu. Ingat ya teman-teman, kita tidak kita belum bisa menemukan time machine, belum bisa menemukan mesin waktu. Kalau sudah menemukan mesin waktu, lupakan hypnocoach name. Saya pun akan berhenti menjadi konsultan nama kalau ada mesin waktu, karena kita bisa membereskan semua masalah tanpa masalah. Cek nama tempat yang energinya baik, dan masih banyak lagi teman-teman. Pokoknya kalau ada nama itu pasti bisa dicek. Nah, oke teman-teman, slide berikut ini adalah asal muasal tujuan saya menemukan HypnoCoaching atau HCN buat mereka berdua ini. Ya, anak saya yang paling besar, ini yang paling kecil. Mereka semua sekarang sudah memiliki penghasilan sendiri, sudah menjadi atlet, juara, dan semua berkat nama yang bagus. Ya, dan bahkan baru kemarin minggu lalu dia dapat emas, yang ini tambahan emas lagi, udah banyak banget punya emas. Dan sekarang sekolah udah gampang banget, dicari sekolah bukan mencari sekolah.
Jadi dia yang dicari sekolah. Jadi terus dari segi emosi juga mereka bagus semua, tidak gampang baper, enak banget, kasih tahu juga gampang. Jadi untuk mereka lah saya membuat Hypnocoach Name. Ya sebetulnya aslinya. Karena untuk warisan teman-teman, karena kalau kita kasih uang, kasih tanah, kasih harta benda, kalau namanya jelek habis teman-teman. Tapi kalau kita kasih nama yang bagus, mereka bisa membuat warisan sendiri nanti. Ya, jadi mohon maaf jika Anda tidak percaya apa yang saya teliti dan riset di Hypnocoach Name, saya tidak masalah sama sekali. Bahkan dulu sebetulnya saya tidak mau menyebarkan Hypnocoach Name ini ke publik. Karena ini seperti resep gitu. Ya, tapi karena guru spiritual saya mengatakan bahwa lo justru bagus nih kalau kamu sebarkan tambah pahala, kata guru saya gitu waktu itu. Wah, berarti lebih bagus ya guru. Bagus. Jadi kalau kamu sebarkan orang yang mendapatkan berkah, wah kamu boy bisa berkahnya berlipat-lipat katanya. Oke deh, karena saya ingin membuktikan bahwa itu berhasil ke orang lain juga dan bukan ke saya aja, ya saya kasih ke orang lain. Dan saya memiliki banyak testimoni akhirnya. Nah, jadi teman-teman, jadi saya kasih satu ilustrasi lagi. Ini ilustrasi data ya global. Ternyata di dunia itu teman-teman, 60% orang tidak beragama. Teman. Ya, bayangkan saja itu. Agama yang besar kayak gitu. Ternyata ada 60% tidak beragama atau tidak percaya Tuhan bahkan itu. Nah, 18%-nya hanya formalitas, 15%-nya religius tapi belum konsisten gitu. Jadi 7% doang yang jalanin agama sepenuh hati. Nah, agama yang kayak gitu aja itu sampai sampai ada yang tidak percaya, apalagi HCN gitu maksud saya. Jadi wajar kalau yang lihat Zoom ini dalam hatinya, oh Pak Andu, Pak Andu gitu wajar kok. Orang agama aja yang segitu besarnya ada yang nggak percaya. Gitu. Ya. Jadi saya tidak mempermasalahkan sama sekali. Ya, nah, JN Sahabat ini memiliki ribuan kesaksian orang-orang yang berubah dibantu dengan perubahan nama. Ada banyak teman-teman. Nih, saya tampilkan sekilas-sekilas saja ya. Anda bisa lihat di layar. Tuh, ya, ini banyak. Ini kesaksian semua. Saksian semua ya. Jadi kalau Anda mau lihat-lihat nanti bisa hubungin Bro Charles untuk kesaksian. Yang jelas, kalau ini nggak ada kesaksian, kalau ini tidak ampuh, nggak mungkin saya punya kesaksian gitu logikanya, teman-teman. Ya, oke, itu ya banyak ya. Ini nggak usah dibahas. Dekat. Yang jelas ada gitu. Dan banyak Anda bisa lihat di YouTube, di mana-mana itu banyak. Ada bahkan yang live testimoni yang mereka ngomong itu ada. Nah ini juga kesaksian schizofrenia ada ya teman-teman. Jadi saya punya banyak kesaksian. Nah ini eh, Pak Robertan 7 hari setelah terapi ECN 12 tahun sinus sembuh. Ini waktu di TV dong. Ya, waktu itu saya diundang di TV. Kebetulan saya ajak beliau untuk menjadi kesaksian langsung live. Ya, nah, ini sakit terlap kejepit, habis ratusan juta, pakai ACN sembuh. Nah, ini juga nggak punya keturunan. Nah, bagi yang nggak punya keturunan, ya ini bisa membantu. Di sini ada banyak sudah kesaksiannya juga. Ini ada yang 9 tahun, sekarang udah hamil. Ya. Nah, ACN juga bisa dipakai untuk kesaksian di Pilpres, Pilgub. Nah, ini yang analisa ACN ya, yang warna ini saya nyatakan menang, ini saya nyatakan menang, ini saya nyatakan menang, hasilnya menang semua. Yang paling seru tuh waktu Pilgub Jakarta yang Ahok dengan Anies itu kan. Wah, ini di kubu Aniesnya itu saya udah bilang, wah ini Anies menang nih. Padahal putaran pertama Ahok yang menang. Tapi pas putaran kedua Anies yang menang. Jadi saya waktu itu udah sampai waktu itu analisanya mendetail. Saya bilang putaran pertama Pak Ahok yang menang, putaran kedua Anies yang menang. Oke, ini waktu Pilpres 2019, 2014, 2009. Ini semua ada datanya, teman-teman. Saya analisa ini bahkan dimuat oleh Jarak Pos waktu itu. Ini waktu saya bertemu dengan eh, Pak Koster, Gubernur Bali. Ya, jadi saya beberapa kali diajak bertemu untuk ngobrol-ngobrol tentang nama segala macam ya, teman-teman. Oke, dan bahkan beliau juga sangat setuju untuk mempromosikan pentingnya nama. Ini chat dari beliau.
Dan ini waktu saya membuat analisanya, nah itu 78%. Saya bukan orang politik ya teman-teman. Saya bukan berpolitik, enggak. Saya sama sekali enggak. Tapi ini saya tampilkan berdasarkan keilmuan hypnocoaching. Akhirnya jauh sekali ya, karena memang datanya cukup jomplang di waktu dianalisa itu. Oke, ini juga bisa teman-teman untuk sepak bola. Nah, itu bisa juga. Cuma ini off the record. Ini hanya pembuktian aja. Jadi jangan jangan WA Bro Charles. Charles, tolong dianalisa pertandingan ini. Jangan. Ya. Saya pun nggak mau sebetulnya. Karena bisa jadi judi kan, teman-teman. Anda bisa taruhan nanti. Sebenarnya nggak masalah juga Anda taruhan. Cuma masalah saya nggak dapat bagian. Ya, ya canda teman-teman. Jadi ini cuma sekedar pembuktian bahwa HCN itu bisa dipakai untuk apa saja. Ya, sebetulnya. Coba memang fokusnya sekarang adalah kita membereskan individual name, nama-nama pribadi, dan nama usaha. Ya, nah, itu ya. Oke, bagaimana cara kerja HCN? Nah, jadi ini cara kerjanya. Proses penciptaan itu terjadi 3 kali, teman-teman. Di identitas, di pikiran, dan di kenyataan. Nah, di pikiran itu bias menciptakan perilaku, perilaku menciptakan kebiasaan, kebiasaan menciptakan nasib, nasib menciptakan kehidupan. Contohnya Anda berpikir sedih, maka perilaku Anda akan pendiam, kebiasaannya akan memendam, nasibnya akan pendendam, dan akhirnya GERD, malah cancer, eh, apa NCT gitu-gitu jadinya ya. Nah, kalau Anda bereskan di pikiran saja, nah, dan tidak membereskan di identitas, maka identitas akan memberikan emosi tidak stabil masuk ke sini lagi dan menciptakan loop yang baru. Pikiran sedih yang baru, maka muncul lagi. Dan dia pemendam, itu makanya itu yang kenapa saya bilang hipnoterapi, curhat, gitu-gitu akan meredakan sementara saja. Karena identitasnya masih belum diberesin. Nah, a- eh, si apa namanya itu HCN itu bekerjanya di identitas, teman-teman. Jadi bukan di pikiran dan bukan di kenyataan, bukan, tapi di identitas. Jadi identitas Anda yang diberesin. Di akarnya, bukan di batang, bukan di daun, gitulah istilahnya. Nah, saya contohin HCN dan sehat aja. Misalnya gini, energi, pikiran, fisik, hasil. Nah, kalau misalnya Anda beresin di pikiran fisik hasil, sehatnya abu-abu tuh. Jadi tidak maksimal. Walaupun Anda hipno, meditasi, yoga, segala macam, olga, makan sehat, tetap abu-abu. Karena di sini Anda nggak beresin, di energi. Nah, tapi kalau Anda beresin setelah semuanya, maka jadinya maksimal, sehatnya maksimal gitu maksudnya. Itu ya teman-teman, silahkan itu pilih. Kalau yang di atas ini adalah tidak permanen, yang di bawah ini adalah permanen. Jadi Anda suka yang mana, permanen atau tidak permanen, itu pilihannya. Gitu ya. Oke, bagaimana cara melakukan HCN? Gampang. Anda pertama bisa cek nama di hypnocodestim.com. Ini free teman-teman, gratis. Jadi kalau nanti Anda cek dan dimintain biaya, itu berarti bukan hypnocodestim ya. Jadi kalau hypnocodestim itu gratis, teman-teman. Nah, kalau yang gratis Anda nggak mau, ya gimana? Bayar gitu. Jadi, tapi kalau bayar boleh sih. Jadi kalau Anda ikhlas bayar juga kami menerima. Kan katanya nggak boleh nolak rezeki gitu. Tapi standarnya gratis. Tapi kalau Anda mau transfer ke Bro Charles, silahkan. Misalnya mau donation gitu, boleh. Kita menerima juga. Pokoknya jangan pernah menolak rezeki, teman-teman. Lihat apakah ada identitas berbahaya. Yang tadi itu dibunuh, kecelakaan, apa-apa itu Anda lihat. Ya. Nah, kalau sudah misalnya ada nih, ada itu, nah Anda perlu niatkan nih, Anda mau beresin, apa tunggu terjadi? Itu aja pertanyaan. Nanyain sama diri Anda. Saya ingin bereskan kecelakaan dalam diri saya, atau saya tunggu dulu, biar kecelakaan dulu, baru diberesin. Nah, itu Anda tanya dulu tuh. Karena kadang-kadang ada yang mau kecelakaan dulu baru beresin gitu, ada. Nah, pilih level perbaikan nama di ACN. Nah, ini berbayar, teman-teman. Ya. Ini mulai berbayar karena saya kan konsultan ya. Saya itu bukan pelaku sosial, bukan. Jadi saya konsultan. Gitu. Jadi saya sama kayak Anda bikin rumah lah. Anda perlu arsitek,
konsultan arsitek, Anda bayar jasanya, sama. Menunggu nama selesai, lakukan instruksi yang diberikan oleh HCN, dan perubahan terjadi dalam 20 sampai 30 hari jika mengikuti instruksi yang benar dan serius. Ya, dan ini garansi Anda pasti berubah kalau Anda ikuti dengan benar. Kalau nggak benar ya tidak digaransi dong. Itu ya. Jadi tergantung Anda. Nah, konsultasi bisa dilakukan via WhatsApp, telepon itu lebih hemat, teman. Jika konsultasi langsung akan nambah biaya karena saya di Bali, Bro Charles di Jakarta. Nah, itu kan kalau Anda di Jogja berarti Anda tambah biaya itu. Tapi kalau misalnya Anda ada uang lebih gitu kan, bolehlah gitu kan. Saya dan Bro Charles diundang ke Jogja gitu. Anda kumpulkan 20 30 orang atau kemana gitu kan. Atau Anda di luar negeri misalnya, ya bolehlah sekalian kami jalan-jalan gitu. Nggak masalah. Oke. Yang perlu diperhatikan, terapi nama bukan metode instan. Ya, jadi, Pak, saya sudah ubah nama 1 hari. Kenapa nggak ada perubahan? Ya, ya belum. Belum. Jadi ini bukan kayak gigit cabai ya. Gigit cabai tahu ya, gigit cabai langsung pedas gitu enggak. Ini seperti menanam cabai, teman-teman. Ya. Kalau Anda menanam cabai, apakah sekarang Anda tanam bijinya, besoknya udah jadi cabai? Belum. Kecuali maling di tetangga. Ya. Belum. Jadi harus tumbuh dulu, segala macam berbunga dulu, baru berbuah. Itu ya. ACN menjamin Anda berubah jika melakukan sesuai arahan. Kegagalan dalam terapi nama bisa terjadi, dan itu karena diri Anda sendiri. Saya pastikan itu. Keyakinan mempercepat proses pemasukan nama. Ya, wah saya udah tua nih, ribet banget kalau harus ubah nama. Karena harus ubah KTP, KK, akte pernikahan, surat tanah, dan lain-lain. Harus ke pengadilan lagi. Nah, sayangnya teman-teman, yang kita rubah itu adalah nama Niskala. Apa itu nama Niskala? Nama Niskala itulah nama di mental dan spiritual. Bukan nama skala. Nama skala itu nama yang ada di KTP, SIM itu nggak perlu dirubah. Jadi yang dirubah di sini ya. Jadi nggak usah capek-capek merubah KTP. Saya pun juga tidak merubah KTP. Bro Charles juga tidak merubah KTP. Kita hanya berubah nama di mental dan spiritual. Itu ya. Ingatlah bahwa identitas sama dengan menu, teman-teman. Saya tampilin lagi warung Leset Enak tadi, punyanya Bro Charles. Yaitu namanya warung Leset Enak. Menunya ini, identitasnya itu atau menu. Jadi wajar nggak jika Anda miliki menu ini, orang datangnya belinya itu, sate kambing wajar ya. Kita udah sepakat. Jadi kalau Anda mau menu berbeda, tinggal rubah menunya. Sesimpel itu, teman. Ya. Nah, ini juga ada pertanyaan kadang-kadang, apakah menyalahi Tuhan kalau merubah identitas nasib? Nah, ini. Nah, selama kita masih di dalam takdir, teman-teman, selama Anda masih tidak merubah dari yang tidak bisa mati jadi hidup, itu tuh masih sah, teman-teman. Anda bisa melakukan apapun. Saya contohkan gini, ibaratnya jalan raya. Selama Anda masih berjalan di jalan raya, maka Anda mau pelan-pelan, mau ngebut, mau zigzag, mau standing, mau wheeling mah apa aja boleh, sah teman-teman, asalkan jangan keluar dari jalan raya karena Anda pasti jatuh di jalan raya aja bisa jatuh apalagi di luar gitu, lebih parah lagi. Itu masih bisa dilakukan, jadi tidak akan menyalahkan yang namanya apa namanya, kuasa Tuhan, enggak sama sekali, teman-teman. Ya, yang tidak bisa dilakukan adalah melawan takdir, contohnya berusaha hidup selama-lamanya tanpa mati-mati. Nah, itu sampai sekarang belum bisa dilakukan oleh manusia. Ini yang disebut menyalahi. Itu yang saya bilang tadi, mati itu pasti, tapi Anda bisa memilih jalan. Mau bunuh diri, mau kecelakaan, mau dibunuh, mau ketabrak truk, mau apa aja bisa. Atau mati dengan tenang, itu bisa dipilih. Ya, teman saya sudah belajar hampir semua metode membereskan kehidupan. Saya sudah belajar hipnosis sampai S2 bahkan hipnosis saya. Meditasi juga udah mastering, yoga juga udah mastering, garis tangan, tarot, tanda tangan, saya udah belajar, baca retina dan lain-lain. Saya sudah habiskan ratusan juta untuk belajar. Dan kenapa HCN ujungnya? Karena HCN adalah metode yang termurah, termudah, dan terlengkap, teman-teman. Jadi sudah paket komplit, beli satu dapat banyak gitu. Ya, kalau Anda ikut meditasi ya
meditasi aja, hipnosis juga hipnosis aja gitu kan, nggak dapat meditasi, hipnosis, yoga, nggak dapat gitu, beda-beda ilmunya itu. Ya, jika Anda tidak percaya silakan belajar dulu, belajar semua yang saya pelajari, habis itu baru buktikan dan gunakan HCN kalau mau gitu ya. Oke, nah ini formatnya. Jadi Anda bisa kalau mau cek nama bisa nanti masuk ke hypnocoachstem.com. Format ini di bawah dia muncul nanti. Lalu tinggal isi nomor WhatsApp, nama lengkap, nama panggilan, email, daftar. Nanti ya masuk ke Bro Charles dan nanti akan diberikan analisa namanya. Itu ya. Nah, bagi yang sudah cek nama dan belum melakukan perubahan, belum merubah nama gitu, maksudnya ngecek aja kerjanya kan. Nah, waspadalah karena tidak percaya itu manusiawi, teman-teman. Tidak mempercayai itu manusiawi. Nah, masalahnya yang Anda ajak berurusan itu bukan manusia. Yang Anda berurusan itu bukan saya, teman, bukan Bro Charles, bukan. Tapi energi. Dan energi itu tidak butuh kepercayaan untuk bekerja. Saya contohin. Anda tidak percaya api itu panas, tidak masalah. Itu keyakinan Anda. Tapi begitu api itu didekatkan kepada diri Anda pasti terbakar, Bang. Itu istilahnya energi tidak butuh kepercayaan. Ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah ubah nama, nah kalau boleh, kalau mau silahkan berikan kesaksian di kolom komentar jika ada ya. Maksudnya eh, jika jika Anda mau berbagi gitulah intinya. Nah, kenapa? Karena jika Anda tidak bisa berbagi waktu, teman-teman, maka berbagilah uang. Dan jika Anda tidak bisa berbagi uang, maka berbagilah tenaga, teman-teman. Jika Anda tidak bisa berbagi tenaga juga, berbagilah ilmu, teman. Tapi jadi saya nggak punya ilmu, ya, ya udah berbagilah informasi gitu. Karena apapun yang Anda bagikan kepada sesama, semesta akan menghitungnya sebagai hukum timbal balik. Namun jika Anda tidak mau berbagi apapun, jangan mengeluh. Jika hidup Anda seret, Anda sendiri yang membukam hukum semesta. Karena orang yang tak mau memberi, tak perlu heran saat hidup tak lagi menghadiahkan apapun buat dia. Itu ya teman-teman. Jadi kalau Anda tidak memerlukan Hypno Coach Name ini juga nggak masalah. Anda tinggal berbagi aja ke mungkin tetangga Anda, mungkin keluarga Anda, mungkin adik Anda, mungkin kakak Anda memerlukannya. Itu ya. Jadi Anda bisa jadi saluran berkat buat mereka. Itu yang seperti diajarkan di agama kita masing-masing. Ya, semua mengajarkan untuk saling berbagi, teman-teman. Nah, oke, mungkin gitu aja yang bisa saya sharekan buat teman-teman pada malam hari ini. Dan kita akan masuk ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Ya, jadi saya menjawab, Anda yang bertanya. Dan saya akan kembali kepada Bro Charles untuk memandu sesi berikut ini. Silakan, Bro. Terima kasih, Pak Jendra. Kita kasih Silakan. love-love dulu buat Kita- Pak Jendra ya. Terima kasih untuk penjelasannya malam hari ini. Suaraku jelas nggak, Om? Halo? Suaraku jelas ya? Jelas, jelas, jelas. Lanjut, lanjut. Langsung ya. Ke pertanyaan pertama, bentar. Ada yang tadi nanya gini, Om. Ini yang tadi dicontohin yang serem-serem, ada yang baik-baik, ada nggak gitu? Lah udah itu. Ada ya tadi ya, udah dijelasin ya tadi ya. Ya, Banyak juga yang bagus-bagus gitu ya. mana yang Terus, bagus? oke, dari Pin La Rosa, temurun artinya tidak ada penyakit turunan ya Pak, tapi hanya karena identitas. Nah, sebentar. Suaranya putus-putus, bro. Oke, dari Pin La Rosa Om, dari penjelasan Bapak terkait meninggal karena penyakit tadi secara turun-temurun, artinya tidak ada penyakit turunan ya Pak, tapi hanya karena identitas. Mhm. Yang mana itu ya sebentar? Dari Pin La Rosa Om. Ya, meninggal karena penyakit tadi secara turun-temurun. Artinya tidak ada penyakit turunan ya, Pak.
Iya betul. Sebenarnya tidak ada penyakit turunan. Yang turun itu hanya identitas. Misalnya gini, saya bisa ngelihat eh, kok kadang-kadang ada yang bilang gini, anaknya yang pertama mirip ibunya, anak yang kedua mirip bapaknya gitu ya. Sebenarnya itu identitasnya diturunin, hanya dia mirip gitu. Mungkin kesannya di awang-awang gitu, tapi saya udah buktiin sering kali soalnya identitas yang nurun. Bahkan saya bisa ngelihat kadang itu waktu analisa gitu, wah ini pasti lebih dekat sama bapaknya, ini pasti lebih dekat sama ibunya, itu kelihatan semua di nama. Bisa semuanya dianalisa. Tuh. Oke. Oke. Dari Pak Swamala. Tadi dibilang nama yang tidak selaras dengan contoh yang telah disebutkan. Pertanyaan, ada yang tidak selaras, tentu ada yang selaras. Apa ya, ada contoh nama yang selaras? Nah, tadi udah disebutkan juga ya contohnya ya. Udah itu udah semua. Terus dari Rara intinya yang gimana namanya yang bagus. Nah, itu juga udah sudah disebutkan. Nanti kalau Tuh. Mbak Rara mau dicek namanya, itu saya sudah kasih link di bawah. Diklik aja untuk analisa nama gratis ya. Saya sudah tulis gratis, masih ada yang nanya tarifnya berapa, Oke, Om. Apa kita tarifin aja nih sekalian, Om? Gratis, boleh. gratis ya. Gratis ya. Khusus Terus untuk Zoom ini tetap kita gratis ya tarifin. dari Om Jendra ini. Suka, kayaknya di sini suka yang nggak gratis gitu. Aku udah bilang ditulis gratis, masih ditanya juga. Ya udah Bayar berarti kita berapa buat tarifin nih, gitu. 50.000. Terus ya, terus dari Pak Didin, bagaimana cara membuat nama yang bagus yang bisa sehat, kaya, raya, sakti dan bahagia? Ya, cek namanya dulu Pak Didin ya. Klik link yang saya kirim di bawah. Nanti saya kasih tahu caranya. Nanti dianalisa dulu sama Pak Jendra. Nanti nama yang bagus itu apa? Nanti dikasih tahu. Siapa tahu nama bapak udah bagus kan. Iya, kalau siapa tahu namanya udah bagus ya nggak usah ganti kalau udah bagus ya. Tuh. Nih, pertanyaan menarik Om. Kalau ubah nama itu dijamin nggak ngalamin hal jelek? Ini menarik nih. Bisa jadi konten YouTube kita nih. Oke, kalau ubah nama itu kita dijamin nggak ngalamin hal jelek. Kalau hal jelek itu kayaknya nggak bisa dihindari ya Pak Ahmad. Karena kita bagian dari siklus yang memang harus menerima hal jelek gitu. Sama kayak gini. Saya dulu, saya dulu pakai nama lama saya itu gampang sakit ya, gampang sakit saya, tak flu, pilek, batuk gitu gampang. Tapi setelah saya pakai nama yang baru, apakah saya kebal sakit? Jawabannya tidak. Saya masih sakit, tapi sangat jarang ya, sangat jarang saya mengalami sakit. Dan kalaupun sakit, cepat sembuhnya gitu. Jadi Anda tidak bisa jadi Superman dalam hidup ini dengan ubah nama, nggak bisa ya. Jadi gitu. Jadi jadi tetap bisa sakit ya, tetap bisa sakit. Kalau sakit itu hal jelek misalnya. Padahal sebenarnya sakit itu kan hal bagus ya. Nah, ini karena orang sering mengatakan sakit itu hal jelek. Tapi bagi saya sakit itu bagus. Karena kita disuruh istirahat artinya. Tuh. Jadi gitu contohnya. Jadi nggak bisa menghindari ya Pak Ahmad, mohon maaf. Mungkin metode yang lain aja dipakai. Kalau misalnya ada sih caranya. Ada bro caranya. Biar kalau misalnya pingin nggak mengalami hal jelek sama sekali itu ada caranya. Nafasnya dihilangin. Aku udah duga ini pasti jawabannya. Iya, namanya juga orang hidup. Tenang, Tapi kalau tenang. iya, tapi menurut aku kalau kita udah ubah nama ya, contoh kayak aku ya, masalah tetap ada Om. Tapi solusinya tuh juga datang dengan mudah gitu. Betul, betul. Dan Emang gitu. sumber daya yang didatangkan itu tuh memudahkan aku untuk memecahkan masalah itu. Betul. Ya, itu Bahkan tuh. masalah itu malah jadi pelajaran jiwaku gitu. Betul. Jadi oh ini masalah ini datang justru jadi asik gitu. Oh ini ada pelajaran apa? Akhirnya aku jadi banyak belajar di situ Jadi nunggu dan banyak nunggu solusi-solusi yang masalah gampang apa gitu. lagi nih? Masalah apa lagi nih gitu ya. Iya, jadi ada masalah itu malah happy juga gitu. Kayak eh, ternyata ada masalah setelah aku ubah nama, solusinya juga langsung disediain gitu. Jadi langsung gandengan gitu. Betul, Oh, betul. gampang-gampang ini mah gitu.
betul, betul. Oke, nah ini dari Angga ya. Apakah nama panggilan yang berbeda jauh dari nama aslinya yang lebih dikenal berpengaruh? Apakah tetap nama asli yang dilihat? Apakah panjang pendek nama juga berpengaruh? Bagaimana nama itu mempengaruhi kehidupan seseorang? Pokoknya nama dasar yang paling pengaruh, nama panggilan bebas-bebas saya sih betul. Ya, nama panggilan mau apa aja bisa gitu. Boleh, nggak masalah. Untuk Bro Angga. Oke, terus dari Grace, boleh nggak itu jadi nama panggilan? Jika sudah ada nama barunya, apa langkah-langkahnya? Apa cukup dengan seperti afirmasi ke diri sendiri? Thanks insight-nya Pak Jenderal. Ya, cukup cukup diafirmasi ke dalam diri sendiri aja sampai nama itu masuk ke dalam diri kita gitu. Begitu nama itu masuk, dia akan bekerja sendiri gitu. Jadi makanya saya bilang metode HCN itu termurah, termudah, dan terlengkap gitu. Jadi kayak apa komplit udah gitu di situ. Karena nggak perlu langkah-langkah ribet sebetulnya untuk HCM. Jadi sangat eh, easy, mudah gitu lah. Ya, jadi kalau mau dipanggil dengan nama baru lebih bagus ya Om ya. Betul, betul. Jadi seperti banyak yang doain kita dong. Metodenya itu ada 3 tahap dan mudah-mudah banget. Nanti kalau siapa tadi ya, Gracia ubah nama, nanti akan dikasih panduannya. Sangat gampang. Oke, terus siapa lagi ya? Tetap. Nanti di link itu ada link untuk dapat sesuai. Belum. Ini baru link untuk cek analisa nama ya, energi namanya ya. Nih, ada menarik Om ya dari Rita Zahara ya. Mm. Nama saya persis nama aktris Indonesia yang wafat karena stroke dan pengapuran. Sekarang umur saya 31 tahun. Dan memang dari dulu saya capek dan ada terkilir terkilir gitu di lengan sebelah kanan karena salah pijat kayaknya. Nah, apakah ini pengaruh Om di nama Om? Ya, harus dicek dulu bro kan namanya. Nanti bisa dicek dulu, nanti Oke, kan kita lihat dari situ. ya. Nanti Rita Zahara tadi udah WA saya juga sih. Nanti kita Oke, kirim ya, nanti analisanya kita ya. lihat lah. Kita lihat di situ ya. Jadi Ya, untuk nanti teman-teman tinggal tinggal dikirim-kirim aja ke Charles ya nama-namanya. ya. Terus dari Ibu Suju, saya punya nama panggilan lebih dari satu. Apakah semuanya dicek? Nggak perlu ya, Bu. Tidak perlu Nama KTP nama saja, nama Bu. dasar. Saya ketik di sini. Nah, nggak perlu. Terus dari Pertiasa Saputra, gimana proses 30 hari setelah ganti nama? Oh, ya itu nanti diikutin aja metodenya. Kalau diikuti dengan benar, pasti hasilnya juga benar. Gitu ya, Om ya. Justru Pak Jenderal Betul. bisa ngasih garansi malah. Nah, nih Om, ada juga pertanyaan cukup menarik ya. Kalau ada error sistem, kemungkinan gimana dari software yang Pak Jenderal bikin itu? Oh, Hero System ya nggak jalan dong softwarenya. Itu kenapa akhirnya saya pakai software karena softwarenya itu kan peluang errornya lebih kecil gitu. Peluang errornya lebih kecil. Dan ini bukan software yang Anda bayangin software. Enggak, ini software yang cukup sederhana. Jadi susah banget errornya softwarenya gitu. Saya udah pikirkan itu, betul, pertanyaan itu betul, Mbak. Saya udah pikirkan dulu waktu sebelum saya buat, saya lagi merancang aja itu udah saya pikirin gitu. Jadi ini bukan software yang gampang error gitu. Enggak, enggak gampang error dia gitu. Udah saya pikirin itu. Ini ada yang bilang Valentina. Kak Charles lama sudah tak ikuti Kak Charles di Zoom, sudah berubah aja suaranya jadi lebih maco. Saya sudah berubah nama sejak 2 tahun yang lalu ya. Valentina, ya, ya. Valentina dulu sering ikut ya. Terus dari Oh, ini ada yang minta bayar In- tuh. Indra Suwari Sekar. Ah, Ini ada yang minta bayar, dia mau cek 10 tunggu nama dong, dari dari 5 Indra ribuan. Suwari dulu Om. Tadi saya Mas.
Yang mana, mana, mana? delapan Oh, delapan delapan. ya boleh aja kalau mau bayar mah. Saya kasih nomor WA ya. Boleh. Loh, jadi kita itu tidak melarang Anda bayar ya untuk cek nama. Kita kasih gratis, kita kasih Kita itu gratis udah semuanya berikan bayar. gratis. Tapi kalau mau bayar Boleh. silahkan. Boleh, boleh. Bukan, makanya itu saya bilang, saya saya tidak pernah menolak rezeki. Boleh. Boleh, silahkan aja kalau mau. Kalau Oke. sungkan. Nama kita emang udah gitu Om. Nariknya narik duit Om. Nama Ananta Wajendra sama saya Orang gratis malah mau dibayar. udah dua-duanya udah energi tinggi emang. Dikasih gratis semuanya baik. Kita mah terima-terima aja ya. Eh tadi ada terus ada nanya berarti harus rubah akte lahir dong. Nggak usah. Ubah nama niskalanya aja, nama spiritualnya Mm-mm. aja ya. Terus bagaimana jika saya mengganti nama dengan nama orang yang sukses di tanggal lahir yang sama? Ini sama tadi Pak Jendra bilang ya sama aja Susah. kita ukuran bajunya S itu pilih bajunya XL nggak cocok. Malah jadi berbahaya ya Om ya. Mm-mm. Ini ini Malah ini berbahaya. berapa kali sebentar aku potong. Ini ada berapa kali Suamala itu nanya kenapa saya pilih 44 Oh, 2016. Ya, karena sinkron dengan Hypno Codes Name gitu aja. oke. Tuh, itu jawabannya. Siap. Terus ada yang nanya Prati Saputra, beda HCN dengan metode Arkan apa ya? Nah, siapa? Ini banyak nih yang Dokter nanya ini Arkan nih. kebetulan saya kenal beliau. Saya pernah ikut seminarnya dulu. Beliau menggunakan keilmuan, satu keilmuan. Nah, ACN 8 keilmuan. Nah, itu bedanya. Oke, 8 Kilmon jadi lebih filternya lebih bagus, Ya, lebih filternya lebih banyak. spesifik, lebih akurat ya. Tapi memang Dokter Arkan yang pertama kali mengenalkan metode nama ke Indonesia. Ya, Saya pun juga tahu dulu salah satunya dari beliau gitu. Walaupun beliau sudah almarhum. Ya. oke. Terus dari Pak eh Suamala lagi Pak, apakah Mm-mm. Hipnokosnya memilih root angka 8 sehingga angkanya sama-sama yakin yakni 8 gitu. Ini Pak Soal ini dia tahu nama. Sebetulnya Iya, eh, enggak, ya mungkin kalau dibilang kenapa time-nya 8 ya mungkin salah satunya tapi bukan itu dasar saya karena kan saya bilang tadi HCN itu 8 ilmu. Jadi kalau time 8 doang enggak juga bisa iya jawabannya. Tapi kalau memang itu time 8 tapi ada pilihan-pilihan lain juga yang membuat dari keilmuan lain yang membuat saya memilih tanggal itu sebagai launching HCN gitu aja. Karena kan ada 8 ilmu. Kalau ilmu root itu kan itu dari numerologi kan. Numerologi yang oke. punya itu. Gitulah, Bang. Ini kita udah lewat belum? Satu pertanyaan terakhir Om. Satu pertanyaan Ya, terakhir ya ya, dari Pak Didin ya Om ya. Bila ganti nama, siap. apakah perlu ada selamatan pergantian nama tersebut? Nah, itu tergantung. Bila ganti Terserah. nama, Maksudnya bisa dilakukan, bisa tidak. Yang harus apakah dilakukan itu perlu adalah ada keselamatan? terapinya. Terapinya. Memasukkan namanya. Itu yang wajib. Tapi kalau untuk apa namanya itu upacara segala macam itu silakan 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 dilakukan masing-masing karena itu kan tergantung kepercayaan bapak ibu aja teman-teman aja gitu. Oke, terima kasih Pak Jendra. Mhm. Sudah Siap. jam 9 lewat, berarti Pak Jendra di sana di Bali sudah jam 10 ya. 10 Kita betul. kasih love-love lagi buat Pak Jendra. Terima kasih sudah mau menjawab Yes. pertanyaan kita. Masih. Nah, teman-teman, kalau yang masih mau analisa nama, itu saya sudah taruh lagi di linknya gratis ya. Saya kasih gratis. Itu bisa klik dan masukin namanya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau cek lebih dari satu nama, nanti tulis aja di eh, pertama di form itu isi satu nama dulu, nanti kan terhubung sama WhatsApp saya. Nanti ditulis di WhatsApp itu nama-namanya yang mau dicek, nama anak, nama suami, nama usaha, semua bisa ya. Saya Pak Jendra semua kasih gratis.
Kalau mau bayar kita juga terima. Ya, tetap Terima, diterima. terima kasih. Terima kasih Pak Jendra untuk Oke, terima kasih penjelasannya bro. pada malam hari ini. Semoga Siap, bisa siap. jadi berkat dan manfaat untuk banyak orang ya. Amin, Terima kasih juga amin. teman-teman yang sudah Kasih hadir. semuanya. Semoga teman-teman juga bisa dapat insight yang bagus malam hari ini supaya bisa jadi berkat untuk diri teman-teman dan orang di sekitar teman-teman. Terima Ya, kasih dan selamat malam. selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih. Selamat Terima malam. kasih. Yang masih mau analisa nama, silakan klik linknya ya. Saya end meeting ya. Jadi kalau